Hey ho Pop gengs. Sepanjang usia bumi sudah banyak spesies yang punah dan menghilang. Begitupun yang tumbuh dan berkembang. Dan beruntung banget kalau ada yang bisa melihatnya sebelum benar-benar tidak ada lagi di planet ini. Hari ini kamu semua akan menjadi orang beruntung berjamaah karena aku akan memperlihatkan penampakan terakhir hewan yang langka yang telah punah. Yang pertama adalah harimau Tasmania. Meski bernama harimau, tapi mereka ini bukan dari kelompok kucing besar. Harimau Tasmania justru berasal dari kelompok Marsupialia dan pernah menjadi terbesar di dalam kelompoknya. Disebut harimau karena punggungnya bercorak belang. Tapi ada juga yang menyebutnya serigala Tasmania karena bentuk fisiknya yang mirip dengan keluarga Canidae seperti anjing, rubah, dan serigala. Dan ya, dibanding Marsupialia lainnya, fisiknya itu terlihat sangat berbeda. Coba lihat saja kerabat terdekatnya, setan Tasmania dan numbat. Satu yang menyamakan Marsupialia yakni ada kantungnya. Harimau Tasmania juga memiliki kantung, menjadi pelindung organ perkembangbiakannya saat melewati belukar. Ini juga yang membuatnya tangguh dalam berburu dan memangsa di lokasi-lokasi yang jarang dihuni dan lebat. Hewan bernama Latin Thylacinus cynocephalus ini dulunya bebas berkeliaran di Papua, Tasmania, dan Australia. Namun di abad ke-20 mereka telah punah dan menjadi spesies terakhir di keluarga Thylacinidae. Terlebih dahulu hilang dari daratan Australia dan terakhir bertahan di Pulau Tasmania hingga era 1930-an. Hewan ini dianggap sebagai penyebab banyaknya ternak domba yang mati, membuat pemerintah Tasmania mengeluarkan sayembara berhadiah untuk kepala harimau Tasmania. Dan akhirnya semakin banyaklah hewan ini yang terbunuh. Belum lagi sebelumnya, habitat mereka sudah makin berkurang dan diserang oleh penyakit, serta kurangnya mangsa di alam liar. Harimau Tasmania liar terakhir pun dibunuh oleh petani bernama Wilf Beatty. Sedangkan harimau Tasmania terakhir di penangkaran mati pada tahun 1933. Dan ini adalah rekamannya yang diabadikan di Hobart Zoo. Diberi nama Benjamin, ia mati karena kelalaian pengurus penangkaran yang membiarkannya tidur di luar. Sedangkan cuaca Tasmania kala itu sangat ekstrim. Dan ini adalah video dalam rekaman yang berwarna. Awalnya karena di video, kantongnya tidak terlihat. Benjamin pun dianggap sebagai betina. Namun dari catatan yang tertinggal, ia dinyatakan sebagai pejantan terakhir. Berikutnya adalah singa berber. Spesies ini dari kelompok kucing besar yang bernama ilmiah Panthera leo. Dari tampilan fisik, gampang diketahui, memiliki surai yang panjang membentang di atas bahu hingga perutnya. Dulunya mereka ini berkeliaran bebas di gurun dan pegunungan Afrika Utara. Singa ini adalah yang terbesar dan jadi favorit para bangsawan Maroko. Bahkan pernah ditangkap lalu dibawa ke Kolosium Roma untuk melawan gladiator di zaman Kekaisaran Romawi kuno. Abad ke-13 singa ini juga menghuni London Tower dan kebun binatang di negara-negara Eropa. Pokoknya eksploitasi terhadap singa ini sangat besar-besaran terjadi. Bangsa Romawi menangkapnya hanya untuk permainan mereka saja. Begitupun bangsa Arab yang dijadikan hewan peliharaan. Hingga ke era kolonial Eropa yang makin memperparah nasib singa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai barbari atau atlas ini. Dari tahun 1901 hingga 1910, tak ada lagi yang melihat singa ini. Hingga tahun 1925, seorang fotografer militer Prancis mengabadikan penampakan terakhir singa berliar dari pesawat kecilnya saat terbang di atas pegunungan Atlas, Afrika Utara. Setelah itu, perdebatan terus berlanjut. Para pakar sulit menentukan tahun pasti kepunahan mereka. Hingga foto ini menjadi titik awal penelusuran. Lanjut ke pengakuan para pengelola kebun binatang di seluruh dunia yang mengaku memiliki berber asli yang non-hibrida. Dan akhirnya, ilmuwan memastikan bahwa untuk di alam liar, singa berber ini telah punah sejak tahun 1965. Di penangkaran, kebun binatang dan sirkus, singa gladiator ini tersisa 90 spesies di seluruh dunia. Dan ilmuwan
masih mempelajari sembari berupaya untuk menjaga keaslian mereka. Sementara untuk jenis burung-burungan Laysan Rail mungkin jarang kamu dengar. Iya, karena mereka udah punah Pop Gengs, dan mereka adalah endemik Pulau Laysan di Hawaii Barat Laut. Suaranya itu cukup melengking seperti suara jam alarm, terdengar ramai saat di pagi hari. Laysan Rail adalah burung kecil yang cuma seukuran 15 cm dari ujung paruh ke ujung ekornya. Dan mereka nggak bisa terbang. Tapi sayapnya digunakan untuk menjaga keseimbangan saat berlari cepat dan melompat. Dengan cara itu mereka dapat melompat kurang dari 1 meter. Untuk makanan, mereka bisa memakan tumbuhan atau menyedot telur dari burung laut lainnya atau serangga-serangga kecil. Tapi setelah kedatangan kelinci di Hawaii pada tahun 1900-an, vegetasi di habitat asli Laysan Rail akhirnya rusak. Karena tidak ada mangsa yang bisa menyeimbangkan jumlah kelinci yang makin meninggi. Makanan berkurang dan kurangnya tempat berteduh, membuat satu persatu dari mereka ini mati. Hingga akhirnya dinyatakan punah pada tahun 1923 setelah penampakan terakhirnya terlihat sedang berlarian di sekitar pesisir. Burung yang tidak bisa terbang lainnya yang juga telah punah namun lebih populer dari burung laut tadi adalah dodo atau bernama ilmiah Rapus cucullatus. Burung yang hidup di Pulau Mauritius, negara di kepulauan bagian barat daya Samudra Hindia. Burung setinggi 1 meter, pemakan buah, dan bersarang di tanah. Dodo dinyatakan punah pada akhir abad ke-17. Dari salah satu gambar yang dihasilkan oleh pelukis, burung ini terlihat bertubuh gemuk, paruh dan ujungnya yang bengkok, sayap kecil, kaki kuning yang kokoh, bulu keriting di bagian ujung belakangnya, dan bersikap canggung. Namun ada yang mengatakan, itu gambaran dari burung yang lagi kegemukan karena banyak makan. Normalnya dodo nggak segitu gemuknya, tapi diketahui selera makan mereka ini memang tinggi, rakus, dan menggemukkan diri dari buah yang matang agar bisa melalui musim kemarau di mana buah lagi langka-langkanya. Salah satu pohon bernama Tambalakoke dijuluki sebagai pohon dodo karena diketahui burung ini pernah memakan buahnya. Dan hanya melalui pencernaan dodolah, benih buah-buahan pohon ini bisa tumbuh. Saat dodo punah, mereka juga terancam punah. Tidak begitu jelas penyebab dibalik kepunahan burung ini, tapi dicurigai karena dodo tidak takut dengan keberadaan manusia dan gak bisa terbang, ia menjadi mangsa yang empuk bagi spesies terkuat di bumi itu. Belum lagi bajak laut yang berdatangan ke pulaunya ikut membawa spesies lainnya, seperti tikus, babi, dan kera, membuat sarang dodo di Mauritius ini jadi hancur. Dodo dikabarkan udah jarang terlihat pada tahun 1660-an. Tapi ada laporan yang mengatakan burung ini terakhir kali terlihat di tahun 1693. Ya tapi kurang jelas sih, hingga kebanyakan dianggap itu hanyalah mitos. Salah satu foto yang dicurigai sebagai bukti penampakan terakhirnya beredar berada di bukti Pulau Mauritius. Sangat terlihat jelas saat diperbesar. Namun foto ini masih terus diperdebatkan kebenarannya. Akhir abad ke-19, burung ini makin populer sebagai ikon dari kepunahan setelah diangkat dalam cerita Alice Adventures in Wonderland. Untuk spesies laut, lumba baiji juga dinyatakan punah. Lumba-lumba air tawar yang hanya bisa ditemui di Sungai Yangtze, Tiongkok. Makanya, julukannya adalah Dewi Yangtze. Sayangnya habitat mereka juga terdampak industrialisasi Cina. Sungai Yangtze tercemar membuat populasi lumba-lumba ini semakin menurun hingga dinyatakan kritis pada tahun 2007, dimasukkan ke dalam daftar merah oleh IUCN. Upaya untuk menyelamatkannya pun gagal karena ekspedisi lumba baiji pada tahun 2006 tidak berhasil menemukan satu pun lumba-lumba bercongor panjang ini. Seorang peneliti dari Third Institute of Oceanography China, Prof. Zhong Wong, berhasil merekam seekor yang dinamakan Kui-Kui, lumba-lumba kesepian di Sungai Yangtze. Rekaman inilah yang menjadi pencetus lahirnya ekspedisi pencarian lumba-lumba baiji di tahun 2006 meski gagal. Dan satu subspesies zebra yang sangat langka bernama quagga menjadi sangat populer karena tampilan fisiknya seperti kuda atau sejenisnya, tapi nih bagian kepalanya itu belang-belang hitam putih mirip sama zebra. Meski gak setinggi zebra,
Sayangnya, quagga juga dinyatakan telah punah. Endemik Afrika Selatan ini menjadi sasaran perburuan besar-besaran hingga abad ke-19 oleh pemukiman koloni Eropa di Afrika. Dan penampakan terakhirnya terlihat di foto yang diabadikan ini. Berada di kebun binatang London pada tahun 1870. Ini adalah quagga betina yang menjadi spesies terakhir di masa-masa kepunahannya.